Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Razik Zikri Channel. Sudah berlama-lama kita tidak melakukan vlog kembali di kendaraan kita. Dan ternyata kali ini Razik Zikri Channel mau mencoba meng-share atau mereview hasil dari pemasangan peredam aspal kemarin. Itu banyak yang nanya, tolong dong direview hasilnya bagaimana, lebih nyaman atau tidak, segala macamnya. Tetapi saya disclaimer terlebih dahulu, saya tidak melakukan perekaman atau perhitungan dari sound meter ya, untuk menghitung tingkat kebisingan. Saya tidak mengetahui tingkat kebisingan mobil Wuling Convero sebelum pasang peredaman. Tetapi saya akan coba sampaikan hasil perekaman atau perhitungan peredaman suara kebisingan. Susah banget sih ngomong saya. Perhitungan kebisingan suara yang akan saya gunakan dari handphone saya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nah, ini hasil rekaman suara, perhitungan bising suara pada saat mobil sedang berjalan. Kondisi jalanan juga cukup rusak, tidak rata. Hasilnya seperti itu. Saya tidak tahu itu apakah termasuk bising atau baik atau tidak. Dan kondisi ini menanjak. Jadi mungkin hal-hal seperti itu akan berbeda bila kondisi turunan kita tidak terlalu banyak menekan gas dan jalanan juga cukup mulus ya, mungkin akan berbeda. Nah, sekarang ini kondisi sedang lampu merah. Kita lihat perekamannya saat mobil sedang diam. Ini lampu merah nih, kita hitung dulu sebentar ya. Oke, itu teman-teman hasil dari perhitungan bising suara antara saat mobil sedang diam, saat sedang berjalan itu beda-beda. Tetapi ini subjektif ya. Menurut saya secara pribadi, karena saya tidak mengukur pada saat sebelum dipasang peredam. Tapi yang jelas dan jelas banget terasa itu adalah perbedaan suara di sini lebih kedap. Suara mobil lebih kedap, suara ban cukup teredam dengan baik, walaupun tidak sempurna karena masih cukup masuk juga, masih ada suara dari ban itu masih ada suara yang masuk, tetapi ya nggak apa-apa, masih dibandingkan mobil-mobil yang tanpa peredam itu jauh lebih parah lagi. Kalau ini jauh lebih senyap. Yang kedua, ketika suara hujan itu kalau di belakang, duduk di belakang, di sana di tengah atau di belakang itu tidak berisik. Atap kita ini benar-benar bagus banget ya. Tidak suaranya tidak terganggu dengan suara ketukan hujan itu, rintikan hujan itu. Hanya terganggu dari kaca depan ya. Kalau kaca depan hampir semua mobil ya. Semua mobil pasti berisik dari kaca depan, tetapi ya situ aman lah untuk di Wuling Convero. Jadi saya cukup puas untuk pemasangan peredaman atapnya ini, cukup meredam. Nah, peredaman aspal lantai cukup baik, terhitung baik deh, banyak banget berkurangnya. Nah, untuk suara-suara dari luar, dari motor ya tuh lihat hampir tidak terdengar ya, hampir tidak terdengar. Tapi kalau untuk suara dari luar itu mungkin harus dipasangkan peredam lagi tambahan di pintu-pintu nih. Tapi saya lihat sih Wuling sudah cukup bagus kok untuk Convero ini. Kita nggak perlu lagi pasang peredam deh. Untuk di pintu-pintu sudah cukup aman. Nah, kira-kira mau pasang peredam lagi nggak ya? Masih ada yang mengganggu nggak dari hasil dari peredaman tadi itu? Nah, pemasangan peredam kemarin itu yang saya rasakan itu tidak mengurangi
suara dari mesin. Sangat sedikit sekali berkurang suara dari mesin itu. Bila kita, mungkin karena dari karakternya mobil Wuling Convero ini, dia RPM-nya itu untuk mendapatkan kecepatan tinggi itu RPM-nya cukup tinggi, cukup besar. Jadi raungan mobil Convero ini agak luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ini jauh lebih aman karena di dashboard kita, di bawah dashboard itu, di dekat gas itu kita pasangkan peredam juga. Dekat gas, kopling rem itu ke atasnya semampunya kemarin dipasang karena saya tidak mau bongkar dashboard. Mungkin kalau kita bongkar dashboard terus pasang peredam di firewallnya itu, suara dari mesin akan sangat teredam. Tetapi saya tidak mau bongkar dashboard karena di dashboard ini banyak klip-klip yang susah dicarinya. Hal klip-klip kecil itu susah dicari dan mudah patah. Bila kita satu klip aja lepas, itu nanti dashboard kita akan bergetar. Jadi saya tidak mau mengambil resiko itu, walaupun kemarin mekaniknya menyatakan bisa dan mampu untuk membongkar dashboard, tetapi saya nggak berani kecuali kita mau ngambil resiko itu. Tapi kalau saya nggak puas atau nggak dengan hasil peredaman ini, saya bilang saya puas dengan harga segitu. Ya cukup ya standar lah ya, tidak bisa dibilang murah juga dan tidak bisa dibilang mahal karena memang harganya segitu. Tetapi menyarankan tidak untuk teman-teman Wuling menggunakan pasang peredam kembali. Ya kalau Anda punya uangnya pasang. Terus pengaruh nggak kemarin? Nambah boros nggak mobil Wulingnya? Aduh, kalau saya secara pribadi sih, saya tidak merasakan penambahan kemarin itu sekitar, kan berat yang aspal itu sekitar 1,3 kilo, 1,3 atau 1,5 deh. Kita kemarin cuma pasang lantai saja yang menggunakan aspal. Untuk pintu dan untuk plafon kita menggunakan yang aluminium foil, yang memang harganya agak beda, tapi kualitasnya bagus dan itu lebih ringan banget malahan. Nah, kita hitung saja yang aspal deh. Yang 1,3 kilo dikali 15 lembar itu cuma sekitar 22 kilo. 22 kilo itu kayak anak kecil lah, umur 2 tahun 3 tahun kan 22 kilo. Mungkin ya segitu ada anak gitu ya. Ya nggak terlalu pengaruh lah untuk bensinnya berkurang atau tidak, atau boros atau tidak. Jadi kalau ada yang bilang pasang peredam tanpa boros, saya bilang sih ya mungkin iya, tapi tidak signifikan lah untuk borosnya. Lebih boros lagi kalau gaya menyetir kita yang asal-asalan. Itu sih kalau untuk keborosan. Tapi untuk kenyamanan top, mendingan Anda pasang deh, udah AC-nya dingin, suara kabinnya kedap, kita pasang audio juga. Wah, ini udah jadi mobil mewah nih Wuling Convero nih, padahal dengan harga yang murah. Oke deh teman-teman, pasti banyak pro dan kontra, tidak ada masalah bagi saya. Silakan untuk berkomentar. Tolong dukung channel Razik Zikri ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.